visualisasi data penjualan ATK Corporation. Kami menyampaikan hasil visualisasi data penjualan ATK Corporation. Berikut merupakan visualisasi data dari overview penjualan pada tahun 2021 jumlah terjual di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kemudian pendapatan dan jumlah terjual tertinggi di bulan November sebesar 184.700 dan 1.626. Kemudian untuk terendahnya di bulan September sebesar 163.210 dan 1.697. Kemudian total terjualnya yaitu 6.453. Kemudian untuk total pendapatannya sebesar 695.000. Pada tahun 2022 terdapat terjual di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kemudian pendapatan tertinggi sebesar 184.470 dan 1.473. Kemudian terendahnya pada bulan Mei sebesar 164.370 dan 1.527. Kemudian terjualnya sebesar 18.000 dan pendapatannya sebesar 2 miliar. Untuk tahun 2023 dalam 4 provinsi, pendapatan tertinggi di angka 193.370 dan pendapatan terendah sedang di angka 163.690.000 dan jumlah terjual 17.000 dan pendapatan 2 miliar. Dengan 4 provinsi yang sama di tahun 2024, pendapatan tertinggi di angka 172.430 dan juga 179.260 untuk pendapatan terendah di bulan Mei. Jumlah terjual 7.000 dan juga jumlah pendapatan total 769.000. Berikut ini merupakan visualisasi data dari analisis produk terjual by kategori. Ada 4 kategori. Pertama, kategori elektronik dengan jumlah terjual by metode pembayaran, transfer bank 5.000, kartu kredit 4.000, dan e-wallet 5.000. Lalu ada pendapatan by kategori dan jumlah terjual elektronik 1 hingga elektronik 98. Dan untuk jumlah terjual totalnya dari kategori elektronik ada 14.000. Yang kedua ada kategori fashion dengan jumlah terjual by metode pembayaran, transfer bank 4.000. Lalu ada kartu kredit 4.000 dan e-wallet 4.000. Kemudian visualisasi pendapatan dari kategori fashion 1 hingga fashion 99 dan jumlah terjual dari kategori fashion totalnya ada 13.000. Ketiga ada kategori keperluan rumah dengan metode pembayaran transfer bank 4.000, kartu kredit 4.000 dan e-wallet 3.000. Lalu visualisasi pendapatannya dari keperluan rumah 1 hingga keperluan rumah 98. Yang terakhir ada kategori olahraga dengan pembayaran transfer bank 4.000, kartu kredit 4.000 dan e-wallet 3.000. Untuk visualisasi pendapatan dan jumlah terjualnya yaitu dari kategori olahraga 1 hingga olahraga 99 dan untuk jumlah terjual dari kategori olahraga sebesar 11.000. Selanjutnya, terdapat scatter plot yang menunjukkan hubungan antara jumlah pembelian dengan rating produk. Untuk rating terendah, yakni terdapat pada rating produk 4,4 memiliki jumlah penjualan sebanyak 1. Sedangkan untuk jumlah terjual terbanyak, yakni 99 jumlah terjual memiliki rating produk 4,8. Selanjutnya, terdapat funnel chart yang menunjukkan conversion rate dari traffic research yang kami ambil dari contoh rating produk terendah. Terdapat 3 sumber, yakni Facebook, Google, serta Instagram, di mana Facebook memiliki nilai konversi 179,68, Google 166,64, serta Instagram memiliki nilai konversi 156,22. Selanjutnya di sini ada cluster bar chart untuk menampilkan jumlah pelanggan per kota. Itu dari kota Bandung sendiri, dari pembeli 231 itu terjual 99. Dan untuk Jakarta sendiri dari pembeli 447 terjual 98, dan dari kota Medan itu dari pembeli 726 itu terjual 99, dan yang terakhir dari Surabaya dari pembeli 47 itu terjual 99. Berdasarkan data yang kami dapatkan, terdapat analisis, insight, rekomendasi, dan strategi yang dapat kami terapkan. Yang pertama ada analisis tren penjualan. Di analisis tren penjualan ini terdapat peningkatan penjualan berdasarkan bulan. Data menunjukkan pendapatan dan jumlah penjualan tertinggi terjadi di bulan November dan Desember. Terus ada dominasi kategori tertentu. Produk dalam kategori elektronik dan fashion memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan dibandingkan kategori lain. Setelah itu ada pengguna
metode pembayaran. Sebagian besar transaksi menggunakan e-wallet diikuti oleh transaksi bank dan kartu kredit. Kemudian yang kedua, 3 insight penting. Insight yang pertama itu efektivitas promosi musiman. Peningkatan penjualan di bulan November dan Desember mencerminkan efektivitas promosi akhir tahun. Insight-nya memanfaatkan momentum promosi ini dengan strategi yang lebih terencana dapat mendongkrak pendapatan lebih tinggi. Insight kedua, peran media sosial. Sumber traffic seperti Facebook menunjukkan tingkat konversi tinggi 86,9%. Insight-nya, media sosial adalah saluran utama yang efektif dalam mengarahkan pelanggan ke platform penjualan. Insight ketiga, hubungan rating produk dan penjual. Produk dengan rating tinggi cenderung memiliki jumlah terjual yang lebih banyak. Insight-nya memperbaiki kualitas produk dan layanan dapat meningkatkan angka penjualan. Rekomendasi untuk meningkatkan performa penjualan yakni dengan cara pertama, optimalkan promosi musiman melalui kampanye pemasaran lebih awal untuk memanfaatkan minat belanja pelanggan sebelum liburan dan tawarkan diskon progresif atau bundling produk untuk meningkatkan rata-rata nilai pesanan. Yang kedua yakni verifikasi strategi pembayaran, promosikan penggunaan e-wallet melalui cashback atau diskon tambahan untuk memanfaatkan preferensi konsumen dan menambahkan metode pembayaran baru seperti pay later untuk menjangkau segmen pelanggan yang lebih luas. Yang terakhir yakni fokus pada produk populer, tingkatkan stok dan variasi produk dari kategori elektronik dan fashion selama periode promosi, dan luncurkan produk baru atau edisi terbatas untuk menarik minat pelanggan setia. Selanjutnya yakni strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, peningkatan layanan pelanggan. Siapkan tim layanan pelanggan yang responsif selama masa promosi. Tambahkan fitur live chat atau chatbot untuk mendukung penyelesaian masalah dengan cepat. Yang kedua yakni program loyalitas. Perkenalkan program reward berbasis poin untuk pembelian yang sering seperti diskon tambahan untuk pembelian berikutnya atau hadiah gratis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk dan pengemasan. Pastikan produk memenuhi ekspektasi pelanggan dengan menyesuaikan deskripsi produk secara akurat. Yang selanjutnya ini gunakan pengemasan yang menarik dan aman untuk meningkatkan pengalaman unboxing. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.